Ini menceritakan sebuah sumur tua yang dihantui oleh berbagai kisah mistis. Konon, sumur itu bukanlah sekadar tempat biasa, melainkan sebuah gerbang menuju dunia lain, sebuah dimensi asing yang hanya bisa diakses oleh mereka yang dipilih oleh takdir. Banyak yang percaya bahwa siapapun yang masuk ke dalamnya tak akan pernah kembali, sementara yang lain menganggapnya sebagai tempat penuh rahasia yang menyimpan kekuatan luar biasa. Mari lanjut ke cerita lengkapnya. Di sebuah desa terpencil yang terletak di antara hutan lebat dan perbukitan berkabut, terdapat sebuah sumur tua yang telah lama dibiarkan tanpa perawatan. Sumur itu dikelilingi oleh bebatuan besar yang ditumbuhi lumut, dan airnya tampak begitu hitam pekat seolah menyembunyikan sesuatu di dasarnya. Penduduk desa jarang mendekati sumur itu, bukan karena tak berguna, tetapi karena kisah-kisah menyeramkan yang menyelimutinya selama ratusan tahun. Konon, sumur itu bukan sekadar sumber air, melainkan pintu masuk menuju dunia lain yang hanya bisa dijangkau oleh mereka yang memiliki keberanian dan takdir tertentu. Dulu, sumur itu dipercaya sebagai tempat suci yang digunakan para leluhur untuk berkomunikasi dengan roh dan makhluk dari dimensi lain. Namun, seiring berjalannya waktu, sumur itu menjadi semakin ditinggalkan, dan desas-desus mulai berkembang bahwa siapapun yang menatap airnya terlalu lama akan melihat sesuatu yang seharusnya tidak terlihat. Seorang pemuda bernama Dharma, yang baru saja kembali dari perantauan, mendengar cerita tentang sumur tua itu dari neneknya yang sudah lanjut usia. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia memutuskan untuk menyelidiki sendiri kebenaran dari mitos yang telah mendarah daging di desanya. Ketika Dharma berdiri di tepi sumur, ia merasakan udara di sekelilingnya menjadi lebih dingin, meskipun matahari masih bersinar terang di langit. Aroma tanah basah dan dedaunan yang membusuk bercampur dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, sebuah wangi asing yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia melihat ke dalam sumur dan melihat bayangannya sendiri yang tampak bergetar seperti permukaan air yang terganggu. Ia menghela napas panjang sebelum akhirnya mengambil batu kecil dan menjatuhkannya ke dalam sumur. Bukannya mendengar suara batu jatuh ke air, ia justru mendengar bisikan halus yang menggema dari kedalaman. Sejak saat itu, Dharma merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Bayangan di sumur seakan hidup, dan ia merasa bahwa ada mata-mata tak terlihat yang mengawasinya dari balik pepohonan. Ia menceritakan pengalamannya kepada seorang tetua desa yang dikenal sebagai Ki Jagasatru, seorang pria tua yang dianggap sebagai penjaga pengetahuan kuno. Ki Jagasatru menatap Dharma dengan penuh kewaspadaan sebelum akhirnya berkata, "Kau telah membangunkan sesuatu di dalam sumur itu. Nah, kau telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup." Dharma merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tidak mengerti apa yang dimaksud Ki Jagasatru, tetapi perasaannya berkata bahwa apapun yang ia lakukan di sumur itu telah menyingkap sebuah rahasia besar yang selama ini tersembunyi. Ki Jagasatru pun mulai menceritakan kisah lama tentang sumur itu, tentang seorang penjaga tak kasat mata, tentang mereka yang hilang tanpa jejak setelah menatap airnya terlalu lama, dan tentang gerbang yang hanya bisa dilalui oleh mereka yang memiliki tanda takdir. Malam itu, Dharma tidak bisa tidur. Suara bisikan dari dalam sumur masih terngiang di telinganya, seolah-olah sesuatu di sana memanggil namanya dengan lirih. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, tetapi semakin ia berusaha melupakan, semakin kuat rasa penasarannya tumbuh. Akhirnya, ia memutuskan untuk kembali ke sumur itu di tengah malam, sendirian, dengan hanya berbekal keberanian dan lentera tua. Ketika ia sampai di tepi sumur, ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia duga. Air sumur yang hitam pekat kini berpendar dengan cahaya biru yang aneh. Bayangan di dalam air bukan lagi miliknya sendiri, melainkan sosok lain yang tampak mengenakan pakaian zaman kuno dengan mata yang berkilauan. Sosok itu tidak berbicara, tetapi Dharma bisa merasakan bahwa ia sedang diundang untuk mendekat. Saat itu, Dharma menyadari bahwa rahasia sumur tua ini jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Dharma berdiri di tepi sumur tua itu, matanya terpaku pada permukaan air yang berpendar dalam cahaya biru yang aneh. Udara di sekelilingnya semakin dingin, seolah-olah malam telah menciptakan ruang terpisah di mana waktu bergerak lebih lambat. Angin berdesir pelan, membawa serta bisikan yang nyaris tak terdengar, seperti suara seseorang yang berbicara dari kejauhan. Setiap bulu di tubuhnya berdiri tegak, tetapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut yang mulai merayapi benaknya. Ia mencoba memahami apa yang dilihatnya. Sosok di dalam sumur itu bukanlah refleksi dirinya, melainkan seseorang atau sesuatu yang berasal dari dunia yang berbeda. Sosok dalam air itu tampak memandangnya, meskipun wajahnya sulit dikenali. Matanya berkilauan seperti bintang yang terperangkap dalam kegelapan, dan pakaiannya menyerupai jubah yang terbuat dari bayangan malam. Dharma tidak tahu apakah itu manusia atau makhluk lain, tetapi ia bisa merasakan sesuatu yang kuat menariknya semakin dekat ke tepi sumur. Lentera yang dipegangnya bergetar,
seolah merasakan kehadiran yang tak kasat mata. Ia mencoba mengatur napas, menenangkan dirinya dari ketakutan yang mulai merayap ke dalam pikirannya. Tanpa sadar, ia mengulurkan tangannya, seolah ingin menyentuh permukaan air yang kini tampak seperti cermin ajaib. Namun, sebelum ia sempat menyentuhnya, suara berat bergema dari dalam sumur, seakan berasal dari dasar yang tak berujung. Siapa yang berani membangunkan yang tertidur? Suara itu begitu dalam dan menggema, membuat dada Dharma bergetar hebat. Ia melangkah mundur, tetapi kakinya terasa berat, seperti ada tangan tak terlihat yang mencengkeramnya dari dalam tanah. Dharma ingin berlari, tetapi tubuhnya terasa kaku. Ia mencoba berbicara, tetapi suara yang keluar dari tenggorokannya hanya berupa gumaman tak jelas. Dalam keheningan yang menyeramkan itu, bayangan dalam sumur bergerak perlahan, mendekat ke permukaan air. Cahaya biru semakin terang, membentuk pola-pola aneh yang berputar seperti pusaran di permukaan sumur. Sesaat kemudian, tangan pucat keluar dari air, jari-jarinya panjang dan kurus, seperti tulang yang hanya dilapisi kulit tipis. Dharma menahan napas, tubuhnya membeku dalam ketakutan. Tiba-tiba, suara lain muncul di belakangnya, suara Ki Jagasatru yang bergetar karena kemarahan dan ketakutan. "Jangan lihat ke dalam air. Mundur sekarang juga, anak muda." Dharma tersentak, dan dengan sekuat tenaga ia menarik tubuhnya mundur dari tepi sumur. Begitu ia menjauh, cahaya biru itu meredup seketika, dan tangan yang keluar dari air menghilang seperti kabut yang tertiup angin. Ki Jagasatru berdiri dengan tongkat kayunya, wajahnya pucat dan penuh kewaspadaan. "Kau hampir melewati batas yang seharusnya tidak dilanggar," katanya dengan suara serak. Dharma masih sulit bernapas dengan normal. Ia memegang dadanya yang berdebar kencang, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. "Apa yang ada di dalam sumur itu, Ki?" tanyanya dengan suara gemetar. Ki Jagasatru menatapnya lama sebelum menghela napas berat. "Itu bukan sekadar sumur, Dharma. Itu adalah gerbang. Gerbang ke dunia yang tak bisa dijelaskan dengan akal manusia biasa. Mereka yang telah melihat ke dalamnya, jarang bisa kembali menjadi seperti sedia kala." Malam semakin pekat, dan suara binatang malam terdengar samar di kejauhan. Ki Jagasatru merogohkan tong kainnya dan mengeluarkan sejumput garam serta dedaunan kering yang ia taburkan ke arah sumur. "Kita harus pergi dari sini sebelum fajar. Jika kau tetap di sini lebih lama, mereka akan menarikmu masuk." Dharma ingin bertanya lebih banyak, tetapi ekspresi wajah Ki Jagasatru menunjukkan bahwa tidak ada ruang untuk perdebatan. Dengan langkah terburu-buru, mereka berdua meninggalkan sumur tua itu, meninggalkan misteri yang masih belum terpecahkan. Di perjalanan pulang, Dharma terus memikirkan apa yang baru saja dialaminya. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang harus ia ketahui lebih jauh. Namun, dalam benaknya, muncul pertanyaan yang lebih menakutkan. Apakah ia benar-benar sudah terlepas dari cengkeraman makhluk di dalam sumur itu? Ataukah mereka masih mengawasinya, menunggunya untuk kembali? Setelah peristiwa mengerikan di sumur tua itu, Dharma kembali ke rumahnya dengan tubuh lelah dan pikiran yang dipenuhi kebingungan. Sepanjang perjalanan, Ki Jagasatru hanya diam, sesekali meliriknya dengan pandangan yang sulit diartikan. Udara malam semakin dingin, seolah dunia ini tengah menyembunyikan sesuatu yang lebih besar di balik kabutnya. Setibanya di rumah, Dharma langsung merebahkan diri di atas tikar lusuhnya, berharap tidur dapat mengusir kegelisahan yang terus menghantuinya. Namun, kenyataan berkata lain. Begitu matanya terpejam, ia terseret ke dalam mimpi yang bukan sekadar bunga tidur biasa. Di dalam mimpinya, Dharma mendapati dirinya kembali berdiri di tepi sumur tua. Namun kali ini, suasana di sekelilingnya terasa berbeda. Langit di atasnya berwarna merah tua seperti matahari yang terbakar, dan angin bertiup kencang membawa suara jeritan yang menggema tanpa arah. Air sumur itu kini berkilauan, bukan dalam cahaya biru seperti sebelumnya, tetapi berwarna hitam pekat seperti tinta yang bergerak dan mendidih perlahan. Ia ingin berbalik dan pergi, tetapi kakinya terasa terpaku ke tanah. Ia hanya bisa menatap dalam kengerian saat sesuatu muncul dari dalam sumur itu. Sosok itu perlahan naik ke permukaan, lebih jelas dari yang pernah ia lihat sebelumnya. Wajahnya tirus dan pucat, dengan mata hitam kosong yang tampak seperti jurang tanpa dasar. Jubahnya berkibar tanpa angin, dan tangannya yang kurus terangkat seolah hendak meraih Dharma. "Kau telah melihat kami," suara itu bergema dalam benaknya, bukan terdengar melalui telinga, melainkan langsung merayapi pikirannya. "Kini, kau tidak bisa lari lagi." Dharma ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Dalam ketakutan yang melumpuhkannya, tiba-tiba ada suara lain yang bergema dari kejauhan,
suara yang terasa lebih akrab dan menenangkan. "Dharma, bangun. Kau tidak boleh tertidur di sana." Suara itu seperti lonceng yang berdentang di kepalanya, menariknya keluar dari cengkeraman mimpi buruk tersebut. Dengan napas tersengal, Dharma membuka matanya dan mendapati dirinya sudah duduk di atas tikar. Tubuhnya berkeringat dingin. Di ambang pintu, Ki Jagasatru berdiri dengan wajah penuh kecemasan. "Kau mengigau keras tadi," katanya sambil berjalan mendekat. "Aku tahu ini akan terjadi. Kau telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya kau lihat, dan kini mereka tahu kau ada." Dharma masih mencoba mengatur napasnya, kepalanya terasa berdenyut akibat mimpi yang begitu nyata. "Siapa mereka, Ki? Apa yang mereka inginkan dariku?" tanyanya dengan suara bergetar. Ki Jagasatru menghela napas panjang, lalu duduk di samping Dharma. "Mereka adalah roh yang terjebak di antara dunia ini dan dunia lain. Sumur itu bukan sekadar sumur tua. Itu adalah pintu yang menghubungkan dunia kita dengan dimensi yang lebih gelap, tempat roh-roh penasaran berkeliaran, mencari jalan keluar atau mencari korban baru." Ia menatap Dharma dengan serius. "Setelah kau melihat mereka, mereka akan mengikutimu. Mereka akan mencoba masuk ke dalam pikiranmu, menciptakan ilusi dan menarikmu kembali ke sumur itu." Mendengar itu, Dharma merasakan bulu kuduknya meremang. "Lalu bagaimana aku bisa menghentikan mereka? Aku tidak ingin kembali ke sana, Ki," katanya, berusaha menahan rasa takut yang semakin kuat. Ki Jagasatru menatapnya dalam-dalam sebelum berbicara dengan nada yang lebih rendah, hampir seperti berbisik. "Ada satu cara. Tetapi itu tidak mudah, dan tidak semua orang bisa melakukannya. Kau harus menemukan akar dari roh-roh itu, mengetahui mengapa mereka masih terikat pada sumur itu. Jika kau bisa memahami kisah mereka, kau bisa membebaskan mereka atau membiarkan mereka terus menghantuimu." Dharma merasa pikirannya semakin kacau. Ia hanya seorang pemuda biasa, tidak memiliki ilmu gaib atau pengetahuan tentang dunia roh. Bagaimana mungkin ia bisa melakukan sesuatu yang bahkan orang-orang di desanya tidak berani lakukan? Namun, di dalam hatinya, ada sesuatu yang mengatakan bahwa ia tidak bisa mengabaikan ini begitu saja. Mimpi itu bukan sekadar mimpi. Itu adalah peringatan, atau mungkin panggilan. Malam itu, ia mencoba tidur kembali, tetapi bayangan sosok dalam sumur terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia menutup mata, ia bisa merasakan tatapan hitam kosong itu menembus benaknya, seolah-olah mereka masih mengawasinya dari kegelapan. Ia tahu, perjalanannya baru saja dimulai. Sumur tua itu menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang ia duga, dan kini, ia telah menjadi bagian dari kisahnya yang mengerikan. Keesokan harinya, Dharma bangun dengan kepala yang masih terasa berat. Tidur yang ia harapkan bisa mengusir rasa lelah dan ketakutan justru dipenuhi oleh bayangan sosok yang terus menghantui pikirannya. Mimpi buruk itu terasa nyata, seolah-olah bukan sekadar ilusi belaka. Ketika ia menatap keluar jendela, embun pagi masih menggantung di dedaunan, tetapi hawa di sekeliling terasa lebih dingin dari biasanya. Ada sesuatu yang tidak biasa di udara, seperti kehadiran sesuatu yang tak terlihat namun bisa dirasakan. Dharma segera keluar rumah dan menemukan Ki Jagasatru sudah duduk di bel-bel dengan mata yang tajam mengawasinya. "Kau tidak bisa lari dari ini, Nak," katanya tanpa menoleh. "Apa yang kau alami semalam hanyalah permulaan. Jika kau tidak segera menghadapi sumber dari semua ini, roh-roh itu akan semakin kuat dan kau tidak akan bisa membedakan mana dunia nyata dan mana dunia mereka." Dharma menelan ludah, menyadari betapa seriusnya situasi yang sedang dihadapinya. Ia tidak ingin kembali ke sumur itu, tetapi setiap kali ia mencoba mengabaikan pikirannya, suara-suara samar mulai berbisik di telinganya. Kadang terdengar seperti bisikan lembut, kadang seperti suara rintihan yang lirih namun memilukan. Setiap langkah yang ia ambil di tanah desa, bayangan itu seperti mengikuti di belakangnya. Dengan perasaan bercampur aduk, ia akhirnya memutuskan untuk kembali ke sumur tua itu, kali ini dengan harapan bisa menemukan jawaban yang lebih jelas. Langkahnya terasa berat saat ia melintasi ladang-ladang kosong yang mengarah ke hutan kecil tempat sumur itu berada. Pepohonan di sekeliling seolah membentuk lorong yang semakin gelap ketika ia semakin dekat. Matahari yang seharusnya bersinar terang tertutup kabut tipis yang entah dari mana datangnya. Ketika akhirnya sampai di tepi sumur, Dharma merasakan hawa dingin yang berbeda dari biasanya. Angin seakan terhenti, dan suara alam yang selalu mengisi keheningan kini lenyap sepenuhnya. Ia berdiri diam, mengamati sumur itu dengan perasaan waspada. Airnya tampak tenang, tetapi ada sesuatu yang membuatnya merinding. Bayangannya sendiri tampak bergetar di permukaan air, seperti ada kekuatan yang mencoba mengubah bentuknya. Tiba-tiba,
Suara gemerisik terdengar dari balik pepohonan. Dharma menoleh dengan cepat, tetapi tidak melihat apapun. Namun, jantungnya berdetak lebih cepat ketika ia mulai merasakan sesuatu mendekat. Dari sudut matanya, ia menangkap bayangan hitam yang berdiri di sisi lain sumur, diam tanpa suara. Bayangan itu tidak memiliki bentuk yang jelas, tetapi aura yang dipancarkannya begitu kuat hingga membuat bulu kuduknya meremang. "Siapa kau?" Dharma memberanikan diri untuk berbicara, meskipun tenggorokannya terasa kering. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang semakin menekan. Namun, perlahan-lahan, bayangan itu mulai bergerak, mendekatinya dengan langkah yang nyaris tak terdengar. Saat sosok itu semakin dekat, Dharma bisa melihat sesuatu yang membuatnya membatu. Wajah itu adalah wajahnya sendiri, tetapi dengan ekspresi yang sama sekali berbeda. Bayangan itu menatapnya dengan mata kosong, penuh dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. "Kau telah membangunkan kami." Suara yang keluar dari bayangan itu terdengar seperti gaungan dari dalam sumur, dalam dan berlapis-lapis. "Kau ingin jawaban, tetapi apakah kau siap menerima kebenaran yang sebenarnya?" Dharma tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya berdiri kaku, jantungnya berdegup kencang dalam ketakutan yang tidak bisa ia sembunyikan. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, membuat pepohonan bergemuruh dan debu beterbangan di sekelilingnya. Sumur itu mulai bergetar. Airnya menciptakan gelombang kecil yang berputar-putar seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Bayangan itu masih berdiri di sana, tetapi kini perlahan-lahan memudar, seperti kabut yang tertiup angin. "Kau akan segera mengerti," suara itu berbisik sebelum menghilang sepenuhnya. Dharma terduduk di tanah, napasnya memburu dan keringat dingin membasahi punggungnya. Ia tidak lagi bisa menganggap ini sebagai kebetulan atau mimpi buruk belaka. Sumur tua itu menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Dan kini, ia tidak punya pilihan lain selain mencari tahu apa yang sebenarnya tersembunyi di baliknya, sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Setelah pertemuannya dengan bayangan di tepi sumur tua, Dharma tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, suara bisikan yang asing dan menyeramkan kembali mengusik pikirannya. Kata-kata yang terucap dalam bahasa yang tidak sepenuhnya ia mengerti terus bergaung di kepalanya, membentuk gema yang semakin lama semakin keras. Ia mulai bertanya-tanya apakah pikirannya sendiri mulai dikuasai oleh sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang berakar dari sumur tua yang kini telah menjadi pusat ketakutannya. Ketika pagi menjelang, Dharma memutuskan untuk kembali menemui Ki Jagasatru, berharap lelaki tua itu bisa memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Ia berjalan melewati desa yang masih diselimuti kabut tipis, langkahnya terasa berat seolah-olah ada sesuatu yang menahan dirinya. Sesampainya di rumah Ki Jagasatru, ia menemukan lelaki tua itu sudah duduk di teras dengan tatapan tajam yang seolah-olah sudah mengetahui apa yang akan Dharma tanyakan. "Kau sudah melihatnya, bukan?" tanya Ki Jagasatru tanpa basa-basi, matanya menatap lurus ke arah Dharma. Pemuda itu mengangguk pelan, masih berusaha memahami apa yang telah ia alami. Bayangan itu bukan sekadar ilusi. Ia adalah bagian dari sumur tua itu, sesuatu yang telah lama terkunci dan kini mulai bangkit kembali. Ki Jagasatru menghela napas panjang, seakan tengah memilih kata-kata yang tepat. Sumur itu bukanlah sumur biasa. Di dasar kegelapannya, ada sesuatu yang belum seharusnya dibangunkan. Dharma merasakan bulu kuduknya berdiri mendengar kata-kata itu. Ia ingin menanyakan lebih lanjut, tetapi sebelum ia sempat membuka mulutnya, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Langit yang tadinya cerah mendadak menjadi kelam, awan hitam berkumpul dengan cepat seolah menandakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Angin bertiup kencang, membawa serta desiran suara yang mirip dengan bisikan yang selama ini mengusik tidurnya. Ki Jagasatru berdiri dengan wajah tegang. Ini pertanda buruk. Gerbang telah terbuka lebih lebar dari yang seharusnya. Ia segera melangkah ke dalam rumah dan kembali dengan membawa sebuah benda yang tampak seperti batu kecil berukir dengan simbol-simbol kuno. "Ambillah ini," katanya sambil menyerahkan batu itu kepada Dharma. "Batu ini akan melindungimu, setidaknya untuk sementara waktu. Tapi jika kau ingin menghentikan semua ini, kau harus kembali ke sumur dan mencari tahu apa yang sebenarnya bersembunyi di dalamnya." Meskipun hatinya dipenuhi ketakutan, Dharma tahu ia tidak bisa lari selamanya. Dengan menggenggam erat batu itu, ia kembali berjalan menuju sumur tua yang kini terasa semakin misterius dan berbahaya. Langkahnya semakin cepat seiring dengan suara bisikan yang kini terdengar semakin jelas di telinganya. Seakan ada sesuatu di dalam sumur yang memanggilnya, meminta dirinya untuk kembali dan melihat lebih dalam ke dalam kegelapan yang selama ini tertutupi oleh permukaan air yang tenang. Sesampainya di tepi sumur, Dharma berdiri diam,
mencoba mengatur napasnya yang memburu. Hawa dingin yang keluar dari sumur terasa lebih pekat dari sebelumnya, dan bayangan yang tadi ia lihat kini sudah tidak ada. Namun, kali ini ada sesuatu yang lebih menakutkan. Air sumur itu yang biasanya bening kini berubah menjadi hitam pekat, seperti cermin yang mencerminkan kegelapan itu sendiri. Ia menatap ke dalamnya, dan untuk sesaat, ia merasa seolah-olah sumur itu tidak memiliki dasar. Tanpa peringatan, sebuah suara terdengar dari dalam sumur, suara yang berbeda dari bisikan yang biasa ia dengar. Suara itu lebih dalam, lebih berat, dan lebih menyerupai erangan dari sesuatu yang telah lama tertidur. "Kau akhirnya datang," suara itu bergetar, seolah berasal dari dalam bumi itu sendiri. Dharma mundur selangkah, tetapi seolah ada kekuatan yang menariknya untuk tetap berada di tempatnya. Tiba-tiba, permukaan air di dalam sumur mulai beriak dengan sendirinya. Gelombang kecil muncul, membentuk pola aneh yang terus berubah. Kemudian, dari dalam kegelapan air itu, sebuah tangan perlahan muncul, jari-jarinya kurus dan pucat seperti mayat yang telah lama terkubur di dalam tanah. Dharma ingin lari, tetapi tubuhnya terasa kaku, seakan-akan sesuatu menahannya di tempatnya. Tangan itu semakin naik, diikuti oleh lengan yang berselimut kain hitam robek-robek. Dalam hitungan detik, sesosok makhluk yang belum pernah ia lihat sebelumnya muncul dari dalam sumur. Matanya kosong tanpa bola mata, hanya menyisakan rongga gelap yang memancarkan aura kematian. Gerbang telah terbuka, makhluk itu berbisik dengan suara yang menggema. "Dan kau adalah kunci terakhir." Dharma merasakan tubuhnya gemetar hebat, tetapi sebelum ia bisa memahami apa yang sedang terjadi, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tanah di sekitarnya mulai bergetar, dan sumur itu mengeluarkan cahaya merah yang semakin lama semakin terang. Sesuatu yang besar sedang bangkit, dan Dharma sadar bahwa ia sudah terlalu terlibat dalam rahasia yang seharusnya tidak pernah ia ketahui. Dharma berdiri terpaku di hadapan sumur tua yang kini berpendar cahaya merah menyala, seolah-olah ada sesuatu yang bangkit dari dalam kegelapan. Suara erangan yang tadi hanya terdengar samar kini bergema semakin keras, memenuhi udara dengan getaran yang membuat tanah di bawah kakinya bergetar. Ia bisa merasakan hawa panas yang keluar dari sumur, bercampur dengan aroma anyir yang menusuk hidung, seperti bau darah dan tanah basah yang telah lama membusuk. Jantungnya berdegup kencang, tubuhnya gemetar, tetapi ia tahu bahwa lari bukanlah pilihan. Sosok mengerikan yang muncul dari dalam sumur perlahan-lahan mulai menampakkan wujudnya. Makhluk itu tinggi, lebih besar dari manusia biasa, dengan kulit yang tampak seperti batu kasar yang telah retak-retak oleh waktu. Matanya tetap kosong, tanpa bola mata, hanya menyisakan rongga hitam yang dalam. Suaranya yang berat dan bergetar menggema di udara malam. "Gerbang ini telah tertutup selama ratusan tahun, tetapi kini kau telah membukanya dan aku akan kembali." Dharma menggenggam erat batu perlindungan yang diberikan oleh Ki Jagasatru. Ia berharap benda kecil itu bisa memberikan perlindungan dari ancaman yang kini berdiri di hadapannya. Namun, seiring dengan semakin kuatnya cahaya merah yang keluar dari sumur, batu itu mulai bergetar hebat, seolah-olah ikut merasakan energi dahsyat yang kini bangkit dari dalam sumur. Dharma mulai merasakan bahwa batu itu bukan hanya sekadar perlindungan, melainkan juga sebuah kunci, sesuatu yang berhubungan langsung dengan gerbang yang selama ini tersembunyi di dalam sumur tua itu. Tiba-tiba, tanpa peringatan, makhluk itu mengangkat tangannya yang panjang dan kurus, lalu dengan gerakan cepat, ia menghantam tanah dengan kekuatan luar biasa. Getaran hebat langsung menyebar ke seluruh area, membuat pohon-pohon di sekitar sumur bergoyang keras dan burung-burung malam berterbangan dalam kepanikan. Dharma terjatuh ke tanah, tetapi ia segera bangkit, berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Ia merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya mulai berubah, seakan-akan batas antara kenyataan dan dunia lain perlahan-lahan mengabur. Langit yang tadinya hanya diselimuti awan hitam kini berubah total. Cahaya bulan yang seharusnya menerangi malam mendadak redup, tergantikan oleh kilatan-kilatan cahaya merah yang menyambar di kejauhan. Suara gemuruh yang berasal dari dalam sumur semakin keras, seperti suara ombak besar yang menghantam karang di tengah badai. Dharma menyadari bahwa ia telah menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak boleh terungkap, bahwa sumur ini bukan sekadar peninggalan tua, melainkan gerbang yang menghubungkan dunia manusia dengan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Di tengah kepanikannya, Dharma mendengar suara langkah kaki mendekat dengan cepat. Ia menoleh dan melihat Ki Jagasatru berlari menuju tempatnya berdiri. Wajah lelaki tua itu dipenuhi ketegangan dan ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. "Dharma, kau harus menghentikannya sebelum terlambat," seru Ki Jagasatru dengan suara penuh kepanikan. Jika makhluk itu berhasil keluar sepenuhnya, tidak akan ada yang bisa menutup gerbang ini lagi. Dharma masih kebingungan dengan apa yang terjadi, tetapi sebelum ia sempat bertanya,
Ki Jagasatru meraih batu perlindungan yang ada di tangan Dharma dan menggenggamnya erat. Ini bukan sekadar batu biasa, katanya dengan suara rendah. Batu ini adalah segel, bagian dari mantra kuno yang digunakan untuk mengunci gerbang ini berabad-abad lalu. Namun, karena kau telah masuk terlalu jauh, kau telah melemahkan segel itu. Dan sekarang, kita harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Makhluk yang baru saja bangkit dari sumur itu tampaknya menyadari kehadiran Ki Jagasatru. Dengan suara menggelegar, ia mengeluarkan tawa mengerikan yang terdengar seperti suara retakan batu yang bergesekan satu sama lain. Jadi, kau masih mencoba menghalangi takdir, manusia tua? Suaranya menggema, penuh kebencian. Kalian tidak akan bisa menahanku lebih lama lagi. Ki Jagasatru tidak menjawab, tetapi matanya menyiratkan tekad yang kuat. Ia segera mulai merapalkan mantra dalam bahasa kuno, dan tiba-tiba batu di tangannya mulai bersinar dengan cahaya biru yang lembut. Dharma hanya bisa menatap dengan kagum sekaligus takut saat cahaya itu semakin terang, menutupi area sekitar mereka dengan kilauan yang tampak seperti bintang-bintang kecil yang berputar di udara. Namun, makhluk dari dalam sumur itu tidak tinggal diam. Dengan satu gerakan cepat, ia mengayunkan tangannya yang besar, mencoba menghancurkan Ki Jagasatru dan Dharma sekaligus. Tetapi sebelum serangan itu mencapai mereka, cahaya biru dari batu perlindungan meledak, membentuk dinding tak kasat mata yang menghentikan serangan itu seketika. Benturan antara dua kekuatan tersebut menciptakan gelombang energi yang begitu kuat hingga tanah di sekitar mereka retak. Dharma terhuyung mundur, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Ia tahu bahwa pertempuran ini baru saja dimulai, dan bahwa apa yang ia lihat hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ki Jagasatru berbalik menatapnya, matanya penuh dengan keputusasaan sekaligus harapan. Dharma, hanya ada satu cara untuk menghentikan ini, katanya dengan suara rendah. Kau harus masuk ke dalam sumur. Mata Dharma membelalak. Apa? Ia tidak yakin apakah ia mendengar dengan benar. Masuk ke dalam sumur? Ke tempat makhluk itu berasal. Ki Jagasatru mengangguk dengan serius. Ya, hanya dengan begitu kau bisa mengetahui rahasia sebenarnya dari sumur ini. Kau harus masuk ke dalam kegelapan, menemukan sumber kekuatan makhluk itu, dan menghancurkannya sebelum semuanya terlambat. Dharma menelan ludah, tubuhnya terasa kaku. Ia tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan membawanya ke titik seperti ini. Tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Ia bisa merasakan sesuatu dalam dirinya memanggilnya, sebuah dorongan yang tidak bisa ia jelaskan, seolah-olah takdirnya memang telah terikat dengan sumur tua ini sejak awal. Ia menatap ke dalam sumur yang masih bersinar dengan cahaya merah mengerikan. Hawa panas semakin terasa, dan suara bisikan yang sebelumnya mengganggunya kini berubah menjadi jeritan yang menggema di dalam kepalanya. Dharma menarik napas dalam, mencoba mengumpulkan keberanian. Lalu, dengan satu langkah mantap, ia melangkah ke tepi sumur, dan melompat ke dalam kegelapan yang menantinya. Dharma jatuh ke dalam sumur, tubuhnya seolah-olah melayang dalam kehampaan yang tak berujung. Ia merasakan udara di sekelilingnya semakin dingin, menusuk hingga ke tulang, berbeda dari hawa panas yang sebelumnya keluar dari sumur. Cahaya merah yang menyelubungi dinding sumur perlahan memudar, digantikan oleh kegelapan pekat yang seakan memiliki nyawa sendiri. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia jatuh, detik, menit, atau mungkin berjam-jam. Rasa takut mulai merayapi benaknya, tetapi ia berusaha tetap tenang. Kemudian, tiba-tiba, ia tidak lagi jatuh. Dharma merasakan kakinya menyentuh sesuatu yang padat. Ia berdiri di atas tanah, tetapi tanah ini bukanlah tanah biasa. Permukaannya dingin dan licin, seperti batu yang telah lama terkikis oleh waktu. Ketika ia mengangkat wajahnya, ia mendapati dirinya berada di sebuah ruang luas yang tak berujung, diterangi oleh cahaya redup yang tampaknya berasal dari celah-celah di langit-langit yang tak terlihat. Dinding-dinding di sekelilingnya berkilau seperti kristal hitam, dan suara-suara samar bergema di udara, seperti bisikan yang berasal dari ribuan jiwa yang terjebak di dalamnya. Dharma melangkah maju dengan hati-hati. Ia tidak tahu di mana ia berada, tetapi ia yakin bahwa tempat ini adalah sesuatu yang berada di luar dunia manusia. Ia merasakan tekanan tak kasat mata di sekelilingnya, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya dari dalam bayangan. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seakan ada kekuatan yang berusaha menahannya agar tidak melangkah lebih jauh. Namun, ia tidak boleh berhenti sekarang. Ia harus menemukan sumber kekuatan makhluk yang telah bangkit dari sumur dan menghentikannya sebelum terlambat. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki bergema di kejauhan. Dharma segera bersembunyi di balik sebuah batu besar yang menjulang di tengah ruangan.
Dari celah di antara bebatuan, ia melihat sesosok bayangan berjalan perlahan menuju ke arahnya. Makhluk itu tidak memiliki wajah, hanya sebuah bentuk hitam yang samar, seperti asap pekat yang membentuk tubuh manusia. Namun, meskipun tanpa wajah, Dharma bisa merasakan bahwa makhluk itu sedang menatapnya dengan intens. Tanpa peringatan, makhluk itu berbicara dengan suara yang dalam dan menggelegar, seolah-olah berasal dari berbagai arah sekaligus. "Kau telah melangkah terlalu jauh, manusia." Suaranya bergema di dalam kepala Dharma, bukan melalui telinga, tetapi langsung masuk ke dalam pikirannya. "Kau seharusnya tidak berada di sini. Tempat ini bukan untukmu." Dharma menggenggam batu perlindungan di tangannya, tetapi kali ini, cahaya biru yang sebelumnya melindunginya tidak muncul. Ia merasa seperti sedang tenggelam dalam lautan kegelapan, dikelilingi oleh energi yang tidak bisa ia pahami. Ia mencoba untuk berbicara, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Seolah-olah udara di tempat ini menolak suaranya untuk keluar. Makhluk itu melangkah lebih dekat, dan Dharma bisa merasakan hawa dingin yang semakin menusuk ke dalam kulitnya. "Kau datang untuk menghentikan kebangkitan kami?" tanya makhluk itu. Suaranya kini berubah menjadi bisikan yang tajam. "Sungguh perbuatan yang sia-sia. Gerbang telah terbuka. Dunia ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi." Dharma menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian. Ia tidak tahu bagaimana caranya melawan sesuatu yang tidak bisa disentuh, tetapi ia harus mencoba. Dengan suara lirih, ia akhirnya berhasil berbicara. "Aku tidak akan membiarkan kalian menghancurkan dunia manusia," katanya dengan nada penuh keyakinan, meskipun di dalam hatinya ia tidak tahu apakah ia benar-benar memiliki kekuatan untuk melakukannya. Makhluk itu tertawa, suara tawanya menggema di seluruh ruangan, membuat batu-batu di sekeliling mereka bergetar. "Manusia selalu berpikir bahwa mereka bisa melawan takdir," katanya dengan nada mengejek. "Tetapi kau tidak tahu apa yang sedang kau hadapi. Ini bukan sekadar legenda. Ini adalah kenyataan yang telah ditentukan sejak awal." Tiba-tiba, Dharma merasakan sesuatu di dalam dirinya. Sebuah dorongan yang datang entah dari mana, seperti panggilan dari sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Ia menatap batu di tangannya dan melihat bahwa meskipun redup, cahaya biru itu masih ada, meskipun sangat lemah. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa melawan makhluk ini dengan kekuatan biasa. Ia harus menemukan cara lain, sebuah cara yang hanya bisa ia temukan jika ia memahami rahasia sumur ini sepenuhnya. Dengan langkah mantap, Dharma melangkah maju, menghadapi makhluk itu tanpa rasa takut. "Aku mungkin tidak tahu apa yang sedang terjadi sepenuhnya," katanya dengan suara mantap. "Tetapi aku tahu satu hal, aku tidak akan berhenti sampai aku menemukan jawabannya." Makhluk itu terdiam, seolah-olah sedang mempertimbangkan kata-kata Dharma. Kemudian, tanpa peringatan, ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke sebuah lorong gelap di kejauhan. "Jika kau benar-benar ingin tahu kebenaran, maka jalanilah sendiri," katanya. "Tetapi ingat, tidak ada jalan kembali." Dharma menatap lorong itu dengan ragu. Bayangannya terasa begitu pekat, seolah-olah tidak ada cahaya yang bisa menembusnya. Tetapi ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan yang bisa ia ambil. Ia menarik napas dalam, menenangkan pikirannya, lalu melangkah masuk ke dalam kegelapan yang menantinya. Saat ia berjalan lebih jauh, suara bisikan di sekelilingnya semakin keras, berubah menjadi jeritan-jeritan yang menyayat telinga. Udara semakin dingin, dan ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di dalam bayangan, mengintainya dari setiap sudut. Tetapi ia tidak mundur. Ia tahu bahwa jawaban yang ia cari ada di ujung jalan ini. Bab 8, Bayangan yang terkunci. Langkah Dharma menggema di lorong sempit yang dipenuhi oleh bayangan pekat. Dinding-dinding di sekitarnya terasa seperti berdenyut, seakan memiliki nyawa sendiri. Suara-suara bisikan yang tadi samar kini semakin jelas, berubah menjadi jeritan-jeritan lirih yang menusuk telinga. Udara di sekitar Dharma semakin dingin, membuat napasnya tampak seperti kabut putih yang membeku di udara. Ia merasakan tekanan yang semakin kuat menekan dadanya, seperti ada sesuatu yang berusaha menariknya ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Setiap langkah yang ia ambil terasa lebih berat, seolah ada kekuatan yang ingin menghentikannya. Lorong ini tidak seperti tempat lain yang pernah ia lihat sebelumnya. Ia bukan sekadar terowongan biasa, melainkan sebuah dimensi yang tidak seharusnya ada di dunia manusia. Dinding-dindingnya tidak terbuat dari batu, melainkan dari sesuatu yang menyerupai bayangan padat yang terus bergerak, seolah-olah ada makhluk tak kasat mata yang merangkak di dalamnya. Dharma meneguhkan hatinya. Ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Ia telah memilih untuk melangkah lebih jauh, menembus batas dunia manusia,
dan kini ia harus menghadapi segala konsekuensinya. Batu perlindungan yang ia genggam masih memancarkan cahaya redup, meskipun sinarnya semakin berkurang seiring dengan semakin dalamnya ia memasuki lorong ini. Jika batu ini kehilangan cahayanya sepenuhnya, ia tahu bahwa ia akan benar-benar terperangkap di dunia ini tanpa harapan untuk kembali. Tiba-tiba, lorong itu berakhir di sebuah ruangan luas yang berbentuk seperti aula bawah tanah. Di tengah-tengah ruangan, terdapat sebuah gerbang raksasa yang terbuat dari batu hitam berukir simbol-simbol kuno. Gerbang itu tampak sudah lama tertutup, tetapi Dharma bisa merasakan kekuatan luar biasa yang bersembunyi di baliknya. Di sekitar gerbang, ada patung-patung yang tampak seperti penjaga kuno, tetapi mata mereka kosong dan tubuh mereka tertutupi debu berabad-abad. Dharma melangkah lebih dekat, tetapi sebelum ia bisa menyentuh gerbang itu, suara berat menggema di ruangan tersebut. "Berhenti!" Suara itu bergema dari segala arah, seperti berasal dari makhluk yang tak berbentuk. Dari bayangan yang melingkupi aula, perlahan muncul sesosok makhluk yang jauh lebih mengerikan dari apapun yang pernah Dharma lihat sebelumnya. Makhluk itu memiliki tubuh tinggi menjulang, dengan kulit yang tampak seperti asap hitam yang terus bergerak. Wajahnya tidak jelas, hanya dua cahaya merah menyala yang berfungsi sebagai matanya. "Siapa kau?" tanya Dharma dengan suara tegas, meskipun di dalam hatinya ia merasakan ketakutan yang luar biasa. Makhluk itu tidak segera menjawab. Ia hanya melayang di udara, menatap Dharma dengan sorot mata yang tampak menembus ke dalam jiwanya. Setelah beberapa saat, ia berbicara dengan suara yang dalam dan bergemuruh. "Kau telah melangkah terlalu jauh, manusia. Tidak ada yang diizinkan melewati gerbang ini tanpa membayar harga yang sepadan." Dharma menelan ludah. "Aku datang untuk menghentikan kekuatan yang telah bangkit dari sumur tua," katanya. "Aku tidak akan mundur sebelum aku mengetahui kebenaran." Makhluk itu tertawa, suara tawanya terdengar seperti gemuruh badai di kejauhan. "Kebenaran?" katanya. "Kau tidak tahu apa yang kau cari. Apa yang tersembunyi di balik gerbang ini bukan hanya sekadar rahasia, tetapi sesuatu yang telah disegel oleh para leluhur sejak berabad-abad yang lalu. Membuka gerbang ini berarti melepaskan kegelapan yang tidak bisa dihentikan." Dharma menggenggam batu perlindungannya dengan erat. "Aku tidak akan membuka gerbang ini," katanya. "Aku hanya ingin tahu bagaimana cara menghentikan kekuatan yang telah keluar dari sumur tua itu. Jika ada sesuatu di sini yang bisa membantuku, maka aku harus menemukannya." Makhluk itu terdiam sejenak, lalu mengulurkan tangannya yang panjang dan berkabut. "Jika kau ingin mengetahui kebenaran, maka kau harus melewati ujian terakhir," katanya. "Tetapi ingat, banyak yang datang ke tempat ini sebelum kau, dan tidak ada satupun dari mereka yang pernah kembali." Dharma menatap makhluk itu dengan penuh tekad. Ia tahu bahwa perjalanan ini semakin berbahaya, tetapi ia tidak bisa berhenti sekarang. Ia telah berjanji untuk menemukan jawaban, dan ia akan menepati janjinya, apapun yang terjadi. Dengan langkah mantap, ia melangkah maju, bersiap menghadapi ujian terakhir yang akan menentukan nasibnya. Dharma berdiri tegak di hadapan makhluk bayangan yang melayang di udara. Suara makhluk itu masih terngiang di telinganya. "Ujian terakhir." Apa yang dimaksud dengan ujian terakhir? Apakah itu sebuah pertempuran, teka-teki, atau sesuatu yang lebih mengerikan dari yang bisa ia bayangkan? Namun, Dharma tahu satu hal, ia tidak bisa mundur sekarang. Jika ia menyerah, ia akan selamanya terperangkap di antara dunia ini dan dunia manusia, tanpa pernah menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Bayangan hitam itu bergerak perlahan, mengangkat tangannya yang menyerupai kabut pekat. Dari tengah aula yang gelap, muncul sebuah cermin raksasa yang tidak memantulkan apapun selain kegelapan. Cermin itu tampak seperti jendela menuju kehampaan, dan Dharma bisa merasakan hawa dingin yang menyelimuti seluruh ruangan begitu benda itu muncul. Makhluk bayangan itu lalu berbicara. Suaranya menggema di seluruh aula. "Ujian terakhir adalah menghadapi dirimu sendiri," katanya. "Lihatlah ke dalam cermin ini, dan kau akan melihat kebenaran yang telah lama tersembunyi dari matamu." Dharma menatap cermin itu dengan ragu, tetapi ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Perlahan, ia melangkah maju, mendekati permukaan kaca yang berkilauan dalam kegelapan. Awalnya, ia tidak melihat apa-apa selain bayangan samar dirinya sendiri. Namun, semakin lama ia menatap, bayangan itu mulai berubah. Wajahnya sendiri di dalam cermin perlahan-lahan merekah, membentuk senyuman yang bukan miliknya, senyuman yang penuh kebencian dan kejahatan. "Apa ini?" Dharma berbisik, tubuhnya menegang. Bayangan dirinya dalam cermin mulai bergerak sendiri, terpisah dari gerakannya. Mata sosok itu menyala merah, dan Dharma bisa merasakan aura jahat yang semakin kuat keluar dari pantulannya.
Sosok itu lalu berbicara dengan suara yang menyerupai suaranya sendiri, tetapi lebih dalam dan penuh kemarahan. Aku adalah dirimu yang sebenarnya, katanya. Aku adalah ketakutanmu, kemarahanmu, keinginan tersembunyimu yang selalu kau tolak. Dharma terkejut. Ia tidak pernah menyangka bahwa ujian terakhir ini bukanlah pertarungan melawan makhluk luar biasa, melainkan pertarungan melawan dirinya sendiri. Ia sadar bahwa selama ini ia memang menyimpan ketakutan yang dalam, ketakutan bahwa ia tidak cukup kuat, ketakutan bahwa ia akan gagal, ketakutan bahwa ia hanyalah manusia biasa yang tidak bisa menghadapi kegelapan yang mengancam dunia. Bayangan dalam cermin itu mengulurkan tangannya. Terimalah aku, katanya. Izinkan aku menjadi bagian dari dirimu, dan bersama-sama kita akan memiliki kekuatan yang lebih besar dari apapun yang pernah ada. Dharma menggigit bibirnya. Ia bisa merasakan daya tarik dari kata-kata itu. Jika ia menerima bagian gelap dalam dirinya, ia akan menjadi lebih kuat, lebih cepat, lebih tak terkalahkan. Namun, ia juga tahu bahwa itu bukan dirinya yang sejati. Jika ia menyerah pada kegelapan ini, ia akan kehilangan jati dirinya dan menjadi makhluk yang sama seperti yang telah keluar dari sumur tua itu. Dengan napas yang berat, Dharma mengangkat tangannya dan menyentuh permukaan cermin. Ia memejamkan matanya dan membisikkan kata-kata yang telah diajarkan oleh leluhurnya. Aku menerima keberadaanku apa adanya, katanya dengan suara mantap. Aku menerima kelemahanku, ketakutanku, dan ketidakpastianku. Tapi aku tidak akan membiarkan kegelapan menguasai hatiku. Tiba-tiba, cermin itu bergetar hebat. Bayangan Dharma di dalamnya berteriak. Wajahnya berubah menjadi mengerikan sebelum akhirnya pecah menjadi ribuan serpihan cahaya. Dharma mundur selangkah, melihat pecahan kaca itu berubah menjadi debu yang perlahan menghilang di udara. Suasana di aula mendadak berubah, kegelapan yang menyesakkan perlahan-lahan memudar, digantikan oleh cahaya keemasan yang lembut. Makhluk bayangan yang tadi mengawasinya kini menundukkan kepalanya. Kau telah lulus ujian terakhir, katanya. Tidak banyak manusia yang bisa menghadapi bayangan dirinya sendiri dan tetap setia pada hatinya. Kini, kau memiliki jawaban yang kau cari. Dharma terdiam, merasakan dadanya yang berdegup kencang. Ia sadar bahwa ujian ini bukan hanya sekadar untuk mendapatkan jawaban, tetapi juga perjalanan untuk mengenali siapa dirinya yang sebenarnya. Kini, ia mengerti bahwa sumur tua itu bukan sekadar gerbang ke dunia lain. Ia adalah batas antara cahaya dan kegelapan, antara manusia dan ketakutan mereka sendiri. Gerbang batu hitam yang tadi tertutup perlahan mulai terbuka, mengungkapkan jalan menuju cahaya yang berkilauan. Dharma menatapnya dengan penuh keyakinan. Ia telah menghadapi ketakutan terbesarnya, dan sekarang saatnya kembali ke dunia manusia untuk menyelesaikan misi terakhirnya. Dharma melangkah melewati gerbang batu hitam yang telah terbuka, membiarkan cahaya keemasan menyelimutinya dengan kehangatan yang menenangkan. Perasaannya campur aduk, antara kelegaan dan ketegangan. Ia telah melewati ujian terakhir, menghadapi bayangan dirinya sendiri, dan menolak godaan kegelapan yang hampir menelannya. Namun, perjalanan ini belum benar-benar selesai. Ia masih harus kembali ke dunia manusia, membawa serta jawaban yang selama ini tersembunyi di dalam rahasia sumur tua. Saat kakinya menyentuh tanah di luar gerbang, ia mendapati dirinya berdiri di tepi sumur tua, di tempat semuanya bermula. Langit di atasnya sudah tidak lagi kelam dan berawan seperti sebelumnya. Kini, bintang-bintang bersinar terang, seolah menyambut kemenangannya. Namun, yang paling mengejutkan adalah keadaan di sekelilingnya. Pohon-pohon yang sebelumnya tampak layu dan menyeramkan kini terlihat lebih hidup, dan udara yang tadinya penuh dengan aura menekan kini terasa segar dan ringan. Dharma menatap ke dalam sumur tua itu, yang kini terlihat lebih seperti sebuah kolam kecil yang berkilauan. Tidak ada lagi bayangan hitam yang berputar-putar di dalamnya, tidak ada lagi suara-suara berbisik yang mencoba menariknya ke dalam. Seolah-olah sumur itu telah berubah, atau mungkin karena ia yang telah berubah. Ia menyadari bahwa sumur ini bukan sekadar gerbang menuju dunia lain, melainkan juga cerminan dari jiwa orang yang datang mencarinya. Ia berjongkok, mencelupkan tangannya ke dalam air sumur yang kini jernih. Saat itu juga, kilasan-kilasan ingatan kembali muncul dalam benaknya, gambar-gambar dari masa lalu yang selama ini tersembunyi. Ia melihat sosok-sosok para penjaga lama sumur ini, mereka yang telah mengorbankan diri untuk menjaga keseimbangan antara dua dunia. Ia melihat kisah-kisah yang telah terlupakan oleh waktu, tentang bagaimana sumur ini dulunya bukanlah tempat yang menakutkan, melainkan sebuah pintu suci yang hanya bisa dilewati oleh mereka yang benar-benar siap. Tiba-tiba, Dharma mendengar suara langkah kaki mendekat. Ia menoleh, dan di sana, berdiri Ki Jagat, sang tetua desa yang sejak awal telah memperingatkannya tentang bahaya sumur tua ini.
Namun, kali ini wajah lelaki tua itu tidak lagi penuh dengan kekhawatiran, melainkan dengan keterkejutan dan kekaguman. "Kau kembali," ucapnya lirih. "Aku tidak pernah menyangka ada seseorang yang bisa kembali dari sana dengan selamat." Dharma mengangguk pelan. "Aku telah melihat kebenaran yang tersembunyi di dalam sumur ini," katanya. "Sumur ini bukanlah gerbang menuju kegelapan seperti yang selama ini dipercayai. Ia adalah ujian bagi mereka yang mencari jawaban, bagi mereka yang berani menghadapi ketakutan mereka sendiri." Ki Jagat mendekat, matanya menatap Dharma dengan penuh pertimbangan. "Dan apakah kau telah menemukan jawaban yang kau cari?" tanyanya. Dharma menghela napas panjang, lalu tersenyum tipis. "Aku telah menemukan lebih dari itu," katanya. "Aku telah menemukan siapa diriku yang sebenarnya. Aku telah memahami bahwa tidak semua misteri harus dipecahkan dengan kekuatan, dan tidak semua kegelapan harus dilawan dengan kebencian. Terkadang, penerimaan adalah kunci yang sesungguhnya." Ki Jagat terdiam lama sebelum akhirnya mengangguk dengan penuh kebanggaan. "Kau telah melewati sesuatu yang tidak banyak orang bisa hadapi," katanya. "Dan karena itu, kau sekarang memiliki tanggung jawab yang lebih besar." Dharma menatap Ki Jagat dengan rasa ingin tahu. "Tanggung jawab?" Ki Jagat tersenyum samar. "Ya, tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan. Kau telah mengetahui rahasia sumur tua ini, dan kau telah mengerti bahwa tidak semua orang siap untuk mengetahuinya. Sekarang, tugasmu adalah memastikan bahwa hanya mereka yang benar-benar siap yang akan mendekati sumur ini. Sama seperti para penjaga sebelumnya, kau harus menjadi penghubung antara dua dunia." Dharma terdiam, mencerna kata-kata itu. Ia tidak pernah berpikir bahwa perjalanannya akan berakhir seperti ini. Ia hanya ingin mencari kebenaran, tetapi kini ia malah menjadi bagian dari kebenaran itu sendiri. Namun, ia tidak merasa terbebani. Sebaliknya, ia merasa bahwa inilah takdir yang selama ini menunggunya. Ia menoleh kembali ke sumur tua itu, yang kini terasa lebih damai. Ia tahu bahwa akan selalu ada orang lain yang datang mencari jawaban, seperti dirinya dulu. Dan ia akan ada di sini, memastikan bahwa mereka tidak tersesat dalam pencarian mereka. Malam itu, Dharma dan Ki Jagat berjalan kembali ke desa, meninggalkan sumur tua di belakang mereka. Namun, Dharma tahu bahwa meskipun ia telah kembali, sebagian dari dirinya akan selalu terikat dengan rahasia sumur itu, gerbang yang telah membawanya menuju perjalanan yang mengubah segalanya.